Assalamualaikum. Sekarang saya mewawancarai salah satu orang tua murid TK ya. Ya Ibu, terima kasih sudah bersedia. Maaf, nama Ibu Rina, Nah, anaknya sekolah di sini Bu ya. Namanya siapa Bu anaknya? Baklia, Maria, kelas berapa Bu? B1 ya. B1 ya. Ibu punya anak berapa Bu? Satu, baru satu. Bu boleh tahu tunarungu itu apa Bu? Tunarungu itu yang nggak bisa dengar sama ini ya, bicaranya kurang ini ya, kurang apa? Kurang jelas gitu. Kurang jelas. Mm-mm. Jadi bicara kurang jelas itu karena apa Bu? Ada apa lidahnya pendek gitu ya, kalau nggak salah. Paling cuma itu aja yang nggak tahu. Iya, saya kan tahu aja ya Bu ya, tunarungu itu kalau menurut kamu itu yang apa namanya, yang kehilangan kemampuan mendengar. Itu tepatnya gitu ya, tepatnya. Kalau yang tidak bisa bicara itu namanya tunawicara. Jadi apakah Ibu beranggap tunarungu itu sama dengan tunawicara? Enggak sih kayaknya ya, beda ya. Dia cuma nggak bisa mendengar aja, tapi bukan berarti nggak bisa bicara kan ya. Apakah Ibu pernah bertemu dengan tunarungu? Saya lupa ya, tapi mungkin kalau lihat sih pernah ya. Kalau lihat ya. Kalau dari itunya sih, dari secara fisik gitu ya, dia kebanyakan gitu. Mereka lebih menggunakan bahasa isyarat ya daripada bicara seperti itu gitu. Jadi lebih jelas itu aja sih. Selebihnya sih kayak yang normal ya kalau yang tunarungu itu. Kalau menurut Ibu, bayangan Ibu, apakah tunarungu itu bisa bicara normal? Bicara bisa sih. Bagaimana caranya Bu? Bisa dibantu sama ini gitu ya. Maksudnya dia kan harus bisa alat bantu dengar dulu, terus dibiasakan mungkin ya. Tapi biasanya lebih pakai bisa bahasa isyarat dulu, atau kitanya ya sebagai lawan bicara mungkin lebih pakai bahasa isyarat dulu, baru dia bisa menjawab dengan apa? Dengan verbal. Ya, dengan verbal gitu. Oke, terima kasih ya Ibu. Ya nggak apa-apa, ini hanya ya pengetahuan Ibu aja gitu, kayak apa tahu Ibu. Sebelumnya hanya melihat aja ya, sekarang Ibu sudah berinteraksi dengan saya yang tunarungu Bu. Iya, saya tunarungu sejak lahir Ibu. Umur 4 tahun menggunakan alat bantu dengar, kemudian terapi bicara, mendengar juga ikut dilatih gitu Bu. Makanya sekarang bisa berkomunikasi dengan Ibu gitu. Itu bicara apa? Kayak membaca bibir. Ya, kalau saya 50-50. Jadi mendengar dan membaca bibir juga. Itu ada proses operasi di ininya atau cuman Saya menggunakan alat bantu dengar biasa. Kalau mau Ibu lihat, boleh. Nah, seperti ini Bu. Jadi cantolin ke telinga ini, nanti di sini sumber suara dimasukkan ke sini, dan lalu diproses dan diperkeras baru masuk ke liang telinga. Karena saya kan tunarungu sangat berat, jadi kalau nggak pakai alat itu nggak dengar sama sekali gitu. Jadi ini butuh pengeras suara istilahnya untuk memasukkan telinga, dan itu juga nggak mudah ya, harus diterapi karena kan dari dulu, apalagi saya 4 tahun itu kan sunyi, butuh dilatihnya itu kan, untuk pertama kali mendengar butuh proses yang panjang. Jadi sebenarnya tunarungu itu apa sih? Memang nggak bisa dengar sama sekali, bukan karena pendengarannya terganggu aja gitu. Jadi gini, ini sebenarnya saraf pendengarannya itu menurun. Jadi dia butuh frekuensi suaranya itu seberapa besar desibelnya itu. Jadi ketika itu kan ada yang menggetarkan saraf itu kan sel rambut ya. Nah, sedangkan di saya sel rambutnya itu sedikit.
Jadi makanya butuh kekerasan suara yang di luar itu harus lebih besar gitu supaya bisa masuk, bisa menerima dan stimulasi ke saraf pendengaran. Mahal nggak alatnya itu? Ya, ya termasuk paham. Jadi nggak semua orang tunarungu bisa beli kan yang atau Insya Allah sekarang sih juga udah ada dibantu BPJS seperti itu ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan sepenuhnya bisa dibiayai pemerintah gitu ya. Jadi setidaknya kan tunarungu itu tidak membiayai pemerintah, justru tunarungu bisa berkarya, bisa membantu perekonomian negara ya terutama gitu. Jadi bukan hanya bukan hanya jadi beban negara. Iya betul. Iya sih seharusnya seperti itu ya. Kita itu negara kita itu kurang banget mengakomodasi teman-teman saudara-saudara yang berkebutuhan khusus ya, bukannya ini sebenarnya mereka butuh fasilitas khusus gitu kayak misalnya jalan, trotoar gitu loh yang tempat-tempat umum, jadi harusnya udah dibiasain gitu loh, apalagi Jakarta udah mulai sepertinya, tapi sepertinya nggak terlalu berjalan ya dengan baik. Harusnya Bandung juga lebih, karena kita kan kota besar kedua ya setelah Jakarta, jadi harusnya lebih ini gitu ya. Ya dong Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Bandung, tolong ya ini digalakan gitu bagi teman-teman saudara-saudara yang berkebutuhan khusus. Makasih buat atas dukungannya ya Bu ya. Ya terima kasih ya atas ini izinnya gitu ya. Assalamualaikum.